wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Alhamdulillah Bapak semua, hari ini kita melanjutkan PSBB ini. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita dalam kebaikan. Baiklah, kita mulai acara PSBB ini melanjutkan materi chapter yang ke-15 dengan judul syukur kepada orang tua. Sebelum kita mulai, kita semua membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah supaya lebih berkah, insya Allah sudah hadir di hadapan kita Ustadz Apip Nugraha Al-Purwarkatai untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Apip dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun nama ajengan ageng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Shadaqallahul azim. Tekan tenan sari tilawahna Ustaz Apip. Baca terjemahna. Dibaca kapan? Islam itu. Surat naon ayat seberapa teh Ustaz? Luqman ayat 20 dugi kalimat. Alhamdulillah, turnuhun Ustadz Apip Nugraha Al-Purwarkata. Mudah-mudahan berkah untuk beliau dan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Ibu Bapak, kita lanjutkan materi selanjutnya, insya Allah yang akan disampaikan oleh guru kita, Dr. Kiai Haji Zainal Rafiq M.Hum. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Audionya kemut tadi. Oh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pangarsa mama ajengan Purwakarta KBB sareng Al Ustad Syekh di Purwakarta, para panitia kru PSBB The Power of Syukur yang dimuliakan Allah, ibu bapak, para kasepuhan, para ajengan, para kiai. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini adalah hari ke-15 ya. Ke-16. Ke-16, hari ke-16 dari PSBB The Power of Syukur. Berarti Ramadan juga hari ke-16. Dan pada fatrah sekarang, sebagaimana sudah kita gambarkan, bahwa dalam buku The Power of Syukur itu alurnya di awal adalah teori-teori tentang syukur, bahwa dia sebagai energi, kemudian karakteristiknya seperti apa, kemudian apa yang dilakukan ataupun juga natural dan arahnya seperti apa dari sisi teoritis. Masuk ke fatrah kedua adalah praktek, bagaimana kita memaksakan diri untuk menikmatkannya. Kita memaksakan diri untuk tidak marah. Kita memaksakan diri untuk mengarahkan seluruh yang kita olah amarah itu diperdayakan. Kemudian yang ketiganya dibalas, tapi balasannya dengan cinta. Kemudian kita pun dipaksa untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti ataupun juga hati-hati dengan tipu daya setan. Sebenarnya masih banyak yang harus kita praktekkan, termasuk di dalamnya adalah mengurai apa yang ada dalam kesyukuran kita. Kemudian masuk ke fatrah ketiga sekarang. Kemarin kita mulai dengan beberapa teori-teori arahan dari Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah kita mengenal makhluk yang memang berlawanan dengan kita. Dan kita harus yakin bahwa itu dari Al-Quran, bukan dari buku The Power of Syukur yang saya tulis, tapi memang itu mewakili ataupun menarasikan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian masih di fatrah ketiga, kita sekarang berpikir ataupun juga melihat konsep syukur di dalam Al-Quran. Setelah kita bicara kemarin tentang setting goal ataupun juga tujuan utama setan dalam melakukan serangannya, diantaranya kita juga harus sudah disiapkan dengan ilmu, kalau diistilahkan di zaman sekarang dengan istilah ilmu ruqyah, yaitu ilmu jampe-jampe dari Al-Quran yang juga berefek pada makhluk yang memang untouchable, ya. Tidak bisa kita sentuh, tapi memang ada. Dan banyak sebenarnya ilmu yang harus kita gali dari
capture yang kemarin. Dan alhamdulillahnya setiap tahun kita terus agak bertambah gitu. Seperti misalkan Ibu Bapak, buku yang The Power of Syukur yang sekarang merupakan formula pembenahan tambahan dari formula awal. Jadi kalau dulu penambahan teori-teori dari buku itu saya sampaikan lewat voice, kemudian direkam dan direnungkan bersama. Nah itu hasilnya sama Ustadz Faisal di resume, diketik ulang juga, ditambahkan, kemudian saya revisi dan jadilah buku apa namanya cetakan yang baru yang sekarang lebih tebal. Jadi itu salah satu di antara hikmah PSBB yang part kedua dan ketiga pada waktu pandemi kemarin. Nah, untuk pengkayaan kesyukuran ini, untuk di part sekarang tahun 2024 ini sengaja Ustadz Hendy menyiapkan Zoom, dan semua yang kita obrolkan di Zoom itu direkam dan bahkan sudah masuk di YouTube juga. Dan itu banyak hal-hal yang kita rasakan baru, dan terima kasih kepada para audiens yang bertanya, yang tak menambahkan. Itu terus terang saja akan menjadi pengkayaan dari narasi besar The Power of Syukur. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan di tahun depan buku The Power of Syukur itu berarti gelombang ke-3 sudah bisa menjadi buku manual. Saya ingin nanti The Power of Syukur itu bukan hanya buku wacana dan juga teori, tapi ingin menjadi buku manual. Jadi di capture pertama apa yang harus dilakukan, di samping kita menuliskan 10 itu, di masing-masing capture ada isian ataupun apalah. Yang jelas memang selama 1 bulan di bulan suci Ramadan itu kita bisa memperkaya, walaupun judul besarnya tetap, tapi terus ada pergeseran, dan judulnya juga adalah belajar bersama, bukan satu arah. Dan untuk yang kemarin saja bicara tentang masalah ruqyah, itu sebenarnya banyak sekali yang masih belum tersampaikan, dan itu sangat-sangat menarik dan memang harus kita belajar bersama. Baru beberapa bulan lalu saya kan biasanya kalau umroh saya cari buku-buku terbaru tentang banyak hal, terutama tentang hal tersebut juga, tentang bacaan-bacaan ruqyah. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan ahli peruqyah paling top lah di nasional ini. Kebetulan beliau juga main ke rumah ngobrol, dokter namanya dokter dari Bogor, dan beliau adalah pimpinan sekolah tinggi ilmu Al-Quran di daerah Kuningan. Dan dari beliau saya mengambil satu mausu'ah, jadi ada 2 jilid besar mausu'ah tentang ruqyah, dari ruqyah A to Z. Kebetulan saya punya kitabnya, jadi nanti untuk para peserta sekalian yang ingin menggali dunia ruqyah lebih dalam, saya memang ada beberapa kitab dan beberapa buku, termasuk kitab ruqyah yang mausu'ah itu. Jadi seluruhnya A to Z-nya itu ada. Biar kita tidak salah dalam melangkah, karena kita ketahui bahwa dunia setan itu sangat-sangat, ataupun juga dunia kemusyrikan itu sangat-sangat sedikit sekali bedanya. Dan oleh karena itu kita harus mawas diri, harus betul-betul kehati-hatian. Termasuk saya pun secara pribadi ya selalu dan senantiasa minta arahan, bantuan kawan-kawan sekalian juga untuk ada dalam koridor Allah, senantiasa ridho dan mengarahkan bahwa yang kita lakukan adalah tidak kontraproduktif dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambil belajar, sambil terus
Dalam sisi kesehatan pun efeknya memang demikian. Banyak buku-buku yang menjadi sumber-sumber untuk kita jadikan sebagai patokan. Efek dari pengkajian The Power of Syukur ini memang bisa ke mana-mana, termasuk ke dalam kesehatan fisik, kesehatan psikis, dan kesehatan spiritual. Maka efek pengembangan dari materi-materi ini memang saya berharap bisa terakomodir, bisa terrekod dalam sebuah kekaryaan. Nah, pada kesempatan ini, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita akan mengambil satu bahasan yang bicara tentang syukur di dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara dalam syukur seperti apa. Di capture ke 15 ini, saya menghadirkan sebuah teori di dalam Al-Quran berkaitannya dengan syukur, yaitu ayat dalam surat Luqman yang dibacakan oleh Syekh Afif tadi. Beliau, alhamdulillah, beliau adalah sarjana dari Al-Azhar yang juga beliau adalah lawyer. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ada masalah-masalah tinggal gabung dengan kita, hubungi kita. Yang biasa menyelesaikan masalah itu Ustadz Afif yang barusan membaca Al-Quran. Kelihatan dari mukanya banyak masalah gitu kan. Dan, dan yang paling utama di antara sekian masalah, kata Ustadz Afif, katanya adalah masalah perceraian. Jadi Banyak kasus. jadi data-data janda itu di Pak Afif lengkap kayaknya. Pak Afif Udah ini satu buku ya. Pak Afif ini mengikuti arahan Ustadz Pangharsa Kang Aas. Beliau adalah ketua advokat Tasik Raya, dan beliau adalah senior senior kita. Kalau Ustadz Afif bareng sama saya dari Al Azhar, beliau berijazahkan syariah, dan ternyata di antara kelebihan bangsa dan negara kita sekarang, ada undang-undang yang membolehkan bahwa jurusan syariah itu disamakan dengan jurusan hukum, sehingga orang-orang dari lulusan syariah itu bisa mengambil pendidikan, dan yang kerjasama dengan kita adalah Kongres Advokat Indonesia. Ini pemberitahuan saja untuk para pemirsa yang muyulnya ke arah hukum dan kebetulan sudah mendapatkan S1, bukan hukum tapi syariah misalkan dalam keagamaan, itu nanti bisa berhubungan dengan kita. Jadi beberapa sayap dalam pergerakan dakwah kita adalah juga di dunia dunia lawyer. Kalau kemarin kita bicara sama Ustadz Anwar ya, kesana kemari urusan pertanian yang lain, kita bangun sebuah gerak bersama dalam wilayah pertanian, dalam wilayah hukum pun tidak kalah pentingnya. Jadi kita ingin komunitas kita ini betul-betul saling melengkapi. Yang ada masalah, lawyernya mau akasasaha dan tidak akan susah. Kemudian nurek umroh mah gitu kan udah jelas. Artinya kita ingin komunitas ini dibangun menjadi komunitas ada dalam kebersamaan dan saling support, saling memajukan, saling menarasikan kebaikan. Maka memang lini-lini yang harus terisi memang harus teroptimalkan semuanya. Bahkan tahadus bini'amah insya Allah pada malam tadi juga kita panitia kru sudah evaluasi, dan 2024 ini kita punya catatan ingin naik kelas. Maka kemungkinan optimalisasi dari Zoom, kemudian juga silaturahim offline, kemudian training-training di berbagai daerah itu akan juga kita tingkatkan di 2024 ini.
Maka saya ingin menyampaikan ruh dari kawan-kawan yang juga semalam kita sempat berdiskusi dan berevaluasi bahwa kita punya azam 2024 ini kita ingin naik kelas. Artinya bahasanya mainnya kieu-kieu wae gitu. Di antara di antara proses kemajuan memang kita harus berusaha untuk berubah. Artinya 2024 kita ingin naik kelas dan semua lini kita akan optimalkan secara merata. Jadi tidak one man show, tidak satu alur, tapi memang komunitas kita ke mana-mana gitu kan. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, masuk ke menukik pada teori di dalam Al-Quran tentang kesyukuran yang kita bahas pada pagi hari ini. Di dalam Al-Quran, dalam surat Luqman yang dibacakan oleh Ustadz Afif tadi, ada satu yang saya ambil. Jadi alur syukur kita selain yang apa istilahnya tingkatan-tingkatannya gitu kan. Yang pertama kan bersyukur. Pertanyaannya, kita tuh bersyukur dan sudah kita urai kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Setelah kita urai bersyukur kepada Allah, ada nggak setelah Allah itu ke siapa gitu kan? Apa ke Nabi, apa ke Rasul, apa ke malaikat gitu kan? Ternyata berada di dalam Al-Quran digambarkan, Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Yang kedua apa setelah Allah itu apakah ke malaikat Allah, apakah ke Rasulullah, apakah ke siapa? Anishkurli, kata Allah. Yang kedua, wali walidaika. Subhanallah. Jadi bersyukur kita setelah kita urai, kita pancarkan dengan teori, dengan praktek dan juga dengan informasinya. Yang kedua adalah wali walidaika kepada kedua orang tua kita. Jadi ternyata dilewatin tuh Rasul, malaikat, kemudian semuanya. Setelah Allah itu dalam angel kesyukuran ataupun dalam tagline kesyukuran itu Allah, yang kedua adalah orang tua. Orang tua itu siapa? Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah mendidik kita, mengarahkan kita, dan itu ternyata dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapapun kita, di antara kita mesti kita punya orang tua. Tidak ada yang keluar dari gebok jauh gitu. Bahkan Al-Quran menggambarkan tadi yang dibacakan oleh Ustadz Afif itu amalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini itu kan. Itu Allah menggambarkan untuk sampai pada titik kesyukuran itu wahnan ala wahnin, keluh kesah orang ibu kita dalam melahirkan kita. Dan terus terang saja materi ini yang biasanya menjadi kojo ya kalau dalam teori kalau dalam praktek training spiritual journey yang biasa kita lakukan, training spiritual journey basmalah biasanya kepada anak-anak SMP dan juga anak-anak SMA. Dan ini menjadi power adalah mengingatkan tentang keluh kesah dan juga apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Orang tua kita telah berusaha maksimal, bahkan kalau di dalam alurnya, coba Ibu Bapak apa kita kita renungkan ketika orang tua kita, ayah dan juga ibu kita dalam masa kandungan kita yang besar, wahnan ala wahnin ya, ibu kita betul-betul ngerasa tidak nyaman. Kemudian datang ke dokter diperiksa. Eh, Pertanyaan ibu kita kepada dokter itu apa? Misalkan dok, gimana nih badan saya kok begini? Jadi nggak beraturan begini. Tadinya langsing jadi benteluk ya. Tidak. Yang ditanyakan oleh ibu kita kepada dokter adalah bagaimana anak saya. Apa yang ditanyakan oleh ibu kita kepada eh,
Dokter adalah kabar kita yang kita belum turun ke dunia. Kita belum turun ke dunia, ditanyakan kabarnya karena ada was-was, ada takut, ada proses penjagaan. Jadi kita belum kenal dengan orang tua kita karena kita belum ke dunia, ya kan? Kemudian orang tua kita keluh kesahnya luar biasa. Artinya kalau dalam apa keluhan dari 1 sampai 10 itu di angka 9,9. Karena wah bubureyengan tepuguh gitu kan. Ketika tidak nyaman, yang ditanyakan adalah bagaimana kabar anak saya, Dok? Artinya kalau pertanyaannya sudah begitu berarti sudah ada irtibatul hub, ada sangkutan cinta. Kenapa? Allah menggerakkan satu energi besar, energi cinta yang ada dari dalam jiwa ibu dan bapak kita kepada siapa? Pada kita. Pertanyaannya, kenapa ibu kita kan belum kenal sama kita, belum terlihat. Kemudian juga kita belum belum lahir. Kenapa yang didahulukan adalah kita yang ada di dalam perutnya. Sementara bapaknya mah capek balik itu diantepkeun weh gitu kan. Dirinya pun begitu. Yang ditanyakan adalah kita yang ada di dalamnya. Yang ingin saya ungkap adalah coba rasakan betapa besarnya cinta orang tua kita sama kita meskipun kita belum lahir. Meskipun kita belum lahir ke dunia, itu sudah ada garis, dan garisnya satu apa? Garis cinta. Bukan hanya amanah, ini amanah dari Allah gitu kan, harus kita jaga, enggak. Tapi ada satu kata cinta. Mohon maaf, kalaupun seseorang misalkan punya karakter yang bajingan, bandit gitu ya, khusus kepada anaknya, itu subhanallah jalur cintanya tinggi. Artinya, sebadung-badungnya orang kalau berhubungan dengan anaknya mesti ngalah ketai. Pertanyaannya, dari mana ini? Siapa ini yang menggerakkan energi ini? Kalau ditelusuri dari sisi pendekatan psikologi al-asmaul husna, itu ada di dalam kandungan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antara sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu meniupkan ruh cinta kepada orang tua kita saat kita belum lahir, dan itu sudah terpancar yang luar biasa dan tidak ada bandingannya. Cinta karena apapun. Meskipun sekarang misalkan cinta kita dengan lain jenis, dengan pasangan kita, sebesar cinta apapun dengan pasangan kita, itu tetap bahwa jalurnya lebih dulu orang tua kita, lebih tinggi yang sudah terbangun sekian tahun ketika kita belum ada, itu jalur cintanya sudah sudah terpancar tinggi. Nah, maka ini kenapa kita mulai dari hal-hal tersebut, karena ini akan nanti ada teori-teori dan juga praktek yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan dan khusus dalam materi ini, dan kita akan semakin yakin, oh iya gitu. Nah, sebelum kita lahir itu sudah terjadi sambungan cinta dari orang tua kita kepada diri kita. Pertanyaannya, siapa yang memancarkan itu? Dan jawabannya semua kita tahu bahwa Allah. Jadi ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berpikir tentang orang tua kita, itu adalah merupakan serpihan dari pemaknaan Allah. Dan itu adalah tauhid. Jadi siapa yang meniupkan ruh cinta dari orang tua kita kepada kita dan sebaliknya, itu adalah Allah. Jadi ketika kita menjaga cinta tersebut, hakikatnya adalah menjaga Allah, menjaga eksistensi Allah. Allah yang meniupkan cinta tersebut dan eksistensi kita terus kita jaga, bahwa ketika kita menjaga cinta kita dengan walidaini, dengan kedua orang tua kita, itu adalah menjaga eksistensi ketauhidan. Nah, cinta itu dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seluruh di antara kita. Kita kan belum lahir, dia
narasi cintanya sudah terpancar. Kemudian setelah itu lahir kita. Lahir kita wa fi amaini wa fisaluhu fi amaini. Coba Ibu Bapak bayangkan, dalam 2 tahun lahir kita, apa yang kita bisa? Apa yang kita bisa lakukan dalam fi amaini, dalam dua tahun. Kita baru lahir, yang kita bisa apa? Nangis. Keluar suara dan itu nangis. Kemudian nangisnya kita, Ibu dan Bapak, kan macam-macam. Tapi luar biasanya ibu kita tahu. Ini anak nih mau mandi nih. Ini anak nih lapar nih, di susuan. Kasih makan kalau sudah agak besar dikit. Padahal waktu kita lahir itu kan kita belum bisa bicara. Misalkan, mah, hoyong mam, pasiahan mam, mah, hoyong pipis, kan itu udah jelas. Tapi ini tidak ada bahasa itu. Nah, ini penekanan yang kedua. Coba rasakan bahasa cinta apa yang terjadi antara kita dengan ibu kita, antara ibu kita dengan kita. Dan itu yang energi yang harus kita urai. Bahasa cinta ibu kita saat kita sedang dalam kondisi kecil, dan ibu kita tidak tahu sudah refleks. Wah, anak saya ini sangat-sangat istilahnya butuh anu. Saking saking istilahnya itu terjadi cinta, padahal kan masih kecil, padahal kan masih sangat-sangat belum dewasa lah gitu kan. Tapi memang Allah sudah memperlihatkan prioritas orang tua terhadap anaknya, kembali bahwa siapa yang menggerakkan itu tidak ada lain adalah Allah. Kalau Ustadz Nasrullah, saya pernah baca dalam buku Magnet Rezeki itu, beliau menggambarkan sangat-sangat bagus menurut saya, walaupun dalam konteks pembagian rizki ya. Beliau mengatakan begini, rizki manusia itu jangan takut. Kenapa? Sudah dibagi. Termasuk dalam kondisi apapun ketika kita diam, kalau memang itu sudah bagiannya itu orang lain, termasuk orang tua kita, itu luar biasa. Ya, ceritanya, Ustadz Nasrullah itu sama istrinya lagi ke kondangan. Anaknya masih kecil, disimpanlah di rumahnya. Kemudian di kondangannya datangnya macet, kemudian setelah beres kondangan mau pulang. Ketika mau pulang, harusnya duhur sudah waktu di rumah, dia masih di kondangan. Kemudian istrinya gelisah, ditanya kenapa? Aduh, gimana nih? Ini jam 1 ini giliran ngasih susu ke anaknya, mulai gelisah. Kemudian setelah itu pulang duluan lah. Istrinya pulang duluan, kemudian naik motor, kemudian motor macet lagi. Udah lagi macet, naik mobil. Setelah mobil kemudian macet. Aduh, tambah gelisah. Kemudian cari motor, kemudian ya seperti apa adanya kalau pakai ojek gitu kan. Wah, seberat kemudian. Itu pun masih agak telat, masih gelisah, sangat-sangat luar biasa. Sampai akhirnya agak terlambat jam 4, jam 3, datang ke rumahnya kemudian langsung disusuin. Yang dipandang oleh dia apa? Coba, karena rizkinya anak tersebut, itu orang tuanya, dia lari kenceng, kemudian nyewa mobil, masih juga belum bagus, nyewa motor, masih juga belum, lari gitu. Artinya rizki anak, padahal anaknya diam, kemudian ibunya yang gelisah, orang lain yang gelisah, sampai mobil, motor, semuanya dilakukan. Gambarannya apa coba? Kalau sudah rizki orang itu orang lain yang sibuk, justru kita yang tinggal diam. Nah, maka dalam bahasa cinta ini pun kita betul-betul bisa merasakan bahwa Allah itu mengaturkan kita, termasuk mengatur rizkinya, mengaturkan rizki yang sudah kita bagian kita. Maka rizki, jodoh, kemudian juga mati gitu kan. Kita ingin tidak mati. Saya ingin tidak mati. Wah, kita siapkan treatment tiap hari. Kemudian kita punya konsultan, profesor, doktor dalam kesehatan. Kemudian semuanya
Besoknya misalkan kecengklak sekedik maut, terus maut. Artinya semua yang kita lakukan kalau memang apa yang menggerakkannya itu berkenan ya sudah. Jodoh pun begitu, kita berusaha semaksimal mungkin gitu kan, cari kiri cari kanan kiri seluruh keinian kita. Ingat bahwa itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Nah, di dalam pemahaman tentang tentang walidaini juga memang ada ruh dari Allah, ada arahan dari Allah, memang itu adalah merupakan hak prerogatif Tuhan dalam memancarkannya, termasuk dalam cinta tadi, cinta kepada kita ketika kita masih belum apa-apa, sebelum 2 tahun. Kemudian besar kita, yang bisa dilakukan umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun apa? Ngeselin doang. Ngeselin doang, dan ketika kesal, pernah nggak orang tua kita ketika, ini anak kita masih kecil, kemudian saya lagi sibuk, udahlah titipin saja di panti anak kecil misalkan. Kan tidak. Dia jaga kita, bahkan sedemikian rupa dia dia nikmati dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tuanya ketika kita kalau bahasa Al-Qur'an terhadap Nabi Nabi Ismail itu falamma ja'akumus sa'ya. Sa'ya itu lagi kecil-kecil, lagi lucu-lucunya di dimomong, ditimang-timang, itu tambah rasa cintanya yang sangat-sangat mendalam pada anak kita. Dan itu tadi tidak ada yang berkepikiran menitipkan, justru kalau dititipkan sebaliknya dia merasa tersinggung. Dan nanti akan kembali pada pemikiran kita. Kalaupun nanti siklus orang tua kita yang sudah sepuh kan kembali ke anak-anak. Pertanyaannya, saya kadang menyampaikan, Ibu Bapak, kalau ada orang-orang yang sibuk, kemudian menitipkan bapaknya ke perawat, menitipkan orang tuanya kepada orang-orang lain, saya bilang tobat, tobat. Saya sering menyampaikan ini kepada jamaah ibu dan bapak. Seandainya ada di antara ibu bapak yang orang tuanya sudah sepuh, masih ada, ibu sibuk, bapak sibuk, kemudian tidak ada yang bisa mengarahkannya, kemudian dengan keberaniannya menitipkan kepada panti jompo, menitipkan kepada suster, saya bilang tobat. Kenapa? Nah itu tadi, ketika ketika orang tua kita sudah kembali kecil ke dalam kondisinya, disitulah kita harus berpikir, apakah orang tua kita merelakan diambil orang lain? Ternyata tidak. Bahkan sebaliknya. Jadi kalaupun yang tidak mau mengurusi orang tuanya sampai ketika dia sepuh, maka tobatnya harus berlipat-lipat kali. Kalau di antara kita ada orang tua yang sudah sepuh dan kita merasa kesal, kita merasa capek, itu berarti ada something wrong dalam kehidupan kita. Kalaupun sudah terlanjur, cepat kembali ke jalan yang benar, cepat ambil, jadikan mereka itu kalau sudah sepuh jadi jimat kita. Dan itu surga kata Rasulullah. Rasulullah kan dengan mengatakan roghma anfu, sampai 3 kali. Roghma anfu itu kata-kata yang dahsyat sekali. Kenapa Rasul? Kenapa Rasul? Jangan sampai kalau orang tua engkau sudah sepuh dan sudah kembali ke masa-masa seperti masa kecil, istilahnya BAB di situ, kencing di situ, kemudian udah tidak istilahnya bawaannya ngeselin lah gitu kan. Saat ini pun memang merasakan orang tua saya yang kebetulan ada di background foto saya, dan dua-duanya sudah tidak ada. Dan eh seakan-akan ada yang ingin, kalau memang mereka masih ada, ingin melakukan sesuatu yang tapi sudah tidak ada gitu. Artinya kalau ibu bapak, kepala wargi semuanya masih memiliki jimat
baik satu ataupun dua, ibu kita atau bapak kita, jadikan itu adalah jimat dalam hidup kita. Karena itu yang harus kita syukurin. Walaupun sudah meninggal, Rasulullah kan menjamin bahwa hubungannya masih dibuka, masih ada yang bisa kita lakukan. Ketika Rasulullah bertanya kepada seorang Bani Salamah, berkata kepada Rasul, hal baqiya min birri abawaya ba'da wafatihima, bisa nggak setelah ibu bapakku meninggal itu masih kita berbuat baik? Kata Rasulullah, na'am. Al istighfaru lahuma, as-salatu alaihima, istighfaru lahuma, wa infadhu bi ahdihima, wa ikrami asdiqaihima. Itu banyak. Tapi ibu bapak, seandainya ibu dan bapak di, di dikaruniai oleh Allah saat ini masih punya orang tua yang masih hidup, jadikan itu segalanya dalam hidup kita. Jadikan seluruh kebahagiaan itu untuk mereka. Karena yang inti dari kebahagiaan itu yang harus didahulukan adalah orang tua kita. Kalau sudah tidak ada, kita ingin membahagiakan, punya gunung emas pun, kalau sudah tidak ada kan tidak ada artinya. Maka kalaupun kesal dikit, kalaupun ada pertikaian sedikit, kalaupun ada kok si bapak teh ke kakak saya begini, ke saya gini, ke adik saya begini, kok ngeselin gitu kan, tidak ada kata-kata itu. Dan saya yakin kalaupun itu terjadi itu tidak disengaja, dan bahkan mungkin itu adalah ujian bagi kita. Bisakah kita memahaminya? Jangan ada perasaan kesel, jangan ada perasaan kita tidak nyaman. Apalagi lah, saya mah nggak maulah ketemu sama orang tua itu. Kenapa? Itu kalau ngomong udah kemana-mana, karena memang mungkin kesehatannya sudah agak harus kita maklumi. Walaupun ngomongnya sudah kemana-mana, anggaplah kayak kayak dulu kita lagi kecil, kita ngomong apa kan sama orang tua kita malah anak sehat, anak soleh, anak di wowoi gitu kan, nggak dianggap. Walaupun kita ngomongnya kemana-mana, sama. Artinya harus betul-betul ada konsentrasi khusus untuk orang tua yang memang masih ada. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, kalau orang tua kita masih ada, jadikan itu sebagai jimat. Kalaupun kita punya apapun, yang lebih dahulu harus kita bahagiakan adalah bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita. Apresiasikan untuk orang tua kita. Kalaupun misalkan kita sebagai istri, ajak suami kita untuk mendahulukan mertuanya. Dan saya sepakat tidak ada kata mertua, yang ada adalah orang tua kita. Kalaupun kita mantu, jadikan dia sebagai orang tua kita. Jadi tidak ada kata itu mah ada bapak anak pasangan kita gitu. Tidak, bahwa itu adalah pun sama. Allah mengamanatkan untuk kita. Apa yang kita bisa, apa yang kita optimalkanlah. Dan itu konsep Al-Qur'an. Karena tadi kalau kita bersyukur kepada Allah sedemikian rupa, dan setelah kita sampai pada titik itu, yang keduanya adalah ternyata kata Allah, wabil walidaini, kedua orang tua kita. Sekali lagi, selamat Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang masih punya kedua orang tua kita, dan jadikan itu adalah jimat kita, dan libatkan mereka dalam semua doa-doa kita. Saya kadang-kadang kalau saya di Tasik, kemudian ibu saya di sini di rumah ini, dan sebelum saya ke Jakarta saya selalu singgah. Saya ngobrol, kadang-kadang ngobrol
land arrangement sama sama ibu saya. Salah satunya apa? Untuk menyambungkan doa, doakan gini-gini nih. Dan subhanallah, setiap saya mengeluh, setiap saya menyampaikan semua yang bermasalah, walaupun ibu saya waktu itu hanya sekedar tersenyum dan kata-katanya sama untuk semua masalahnya didoakan, dan efeknya sangat-sangat luar biasa. Artinya itu adalah betul-betul jimat kita. Sebelum kita kemana-mana, sebelum kita melakukan apapun, bahwa stop stop over kita dan terminal kita adalah dari tempat ibu kita, dari tempat ayah kita. Kenapa? Kata-katanya yang tulus tentang kita anaknya itu dinaungi semuanya oleh malaikat-malaikat Allah. Bahwa menjadikan orang tua kita sebagai segalanya dalam hidup kita itu adalah top banget. Apapun yang terjadi, dengan seperti apapun, yang jelas kalau kita betul-betul mengistimewakannya, maka sorga. Dan kita ketahui sorga itu bukan hanya nanti, di dunia pun ada sorganya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mampu, bahkan kita menarasikannya dengan sebaliknya, ingat neraka juga ada di nanti dan juga sekarang. Neraka di dunia itu adalah tidak ada dalam kebaikan. Nah, kemudian narasi di dalam Al-Quran, ya Ibu dan Bapak, setelah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, kemudian wa fisaluhu fi amaini, gitu kan, kemudian masuklah ke dalam ke kondisi waladun walad. Imam Ghazali itu punya kitab khusus tentang ya waladi. Jadi bagaimana arahan seorang anak untuk bapaknya, dan juga sebaliknya. Nah, inti dari apa yang kita sikapi adalah tentang kesyukuran kita kepada orang tua. Di dalam buku saya gambarkan, saya narasikan beberapa kisah. Salah satunya mungkin kisah yang sangat-sangat terkenal, yaitu kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang Yaman yang dijamin masuk surga. Jadi Rasulullah manggil Umar, engkau ingin masuk surga bersamaku? Tentu ya Rasul. Kata Rasul, kalau ingin, engkau minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, Rasulullah meninggal, gantikan Abu Bakar, gantikan Umar. Ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, ingat kata-kata Rasul itu. Kemudian pidatolah ketika musim haji. Adakah di antara engkau yang tahu namanya Uwais Al-Qarni? Ada orang yang tahu, kemudian ditunjukkannya, ketemulah, singkat cerita, Sayyidina Umar ketemu dengan Uwais. Uwais, kata Umar, apa amalan engkau yang membuat engkau dijamin masuk surga? Terumpah engkau itu sudah kedengaran, kata Rasulullah, di surga. Apa gerangan aku ingin didoakan oleh engkau? Setelah didoakan, itu bertanya, di antaranya tanyanya itu, amal apa yang engkau punya sehingga sebegitu dijaminnya oleh Allah dan Rasulnya? Kata Uwais apa? Amirul Mukminin, wahai Tuan, pemimpin kaum muslimin, saya itu tidak punya apapun. Saya tidak punya harta, saya tidak punya tahta, saya tidak punya kedudukan, saya tidak punya ilmu, saya tidak punya apapun. Saya orang biasa. Tapi saya punya satu. Apa? Saya punya keinginan, saya punya keyakinan, saya tidak ingin mengecewakan orang tuaku. Subhanallah. Sampai kata beliau, saya tidak punya unta, saya tidak punya kuda, saya tidak punya uang, saya tidak punya apapun. Tapi saya tidak ingin mengecewakan ibuku. Orang tuaku sudah meninggal, bapakku sudah meninggal, tinggal ibuku. Ibuku bilang, Wes, saya pengen ke Mekah katanya.
karena aku tidak ingin mengecewakan beliau, aku gendong ibuku dari Yaman sampai ke Mekah. Subhanallah. Karena tidak ingin mengecewakannya. Kata Sayyidah Umar, itulah ternyata amalan engkau yang dijamin oleh Allah sehingga engkau masuk di dalam surga tanpa kenal lelah, tanpa kenal apapun. Kalau untuk orang tua sudah tutup semuanya, fokus untuk ibunya sampai digendong. Bayangkan dari Yaman ke Mekah. Kalau sekarang pakai Yaman ke Mekah itu pakai pesawat sekitar 1 jaman lah. Ya, mungkin sama dari Jakarta ke Surabaya mungkin ya. Coba bayangkan dari Jakarta ke Surabaya ibu kita gendong. Effort apa yang keluarkan oleh Uwais Al-Qarni hanya untuk mengantarkan orang tua kita ke tanah ke tanah suci. Artinya Uwais Al-Qarni telah telah memberikan pelajaran bagi kita betapa ketika kita punya effort yang tinggi untuk bisa menjaga kenyamanan orang tua kita itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kisah tentang Alqamah. Alqamah itu adalah seorang hafidh ustadz. Dia seorang hafidh Quran. Ketika mau meninggal, dijenguk oleh Bilal bin Rabah dan juga Abu Bakar. Dituntut ditalqinan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Alqamah, la, nggak mau. Abu Bakar sama Bilal bin Rabah bertanya, Ya Alqamah, engkau itu hafiz Quran loh, engkau itu ustadz loh, engkau itu sering berangkat umroh loh, engkau berangkat haji, kemana pahala-pahala engkau? Engkau sebentar lagi mau meninggal. Coba katakan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La. Kaget itu Abu Bakar sama uh, Bilal bin Rabah. Datanglah ke Rasul. Ya Rasul, itu Alqamah kan orang soleh. Dia itu orang baik sekali. Kenapa ketika saya tuntun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia malah bikin la kayak orang kafir saja, kayak orang yang dendam aja kepada Islam. Padahal itu di ujung hidupnya. Apa kata Rasul? Coba tanyakan ke ibunya katanya. Didatangi ibunya oleh uh, Bilal bin Rabah. Ibunya sedang sedih. Ibu tahu anak ibu sekarang lagi sakit dan sekarang tahu katanya. Biar suruh mati katanya. Kenapa ibu katanya? Enggak, saya enggak senang sama anak saya katanya. Kenapa bu? Saya tersinggung katanya. Kata apa? Kata ibunya apa? Huwa yufaddilu zaujatahu. Dia lebih cinta, lebih memprioritaskan istrinya ketimbang aku yang melahirkannya. Subhanallah. Ibunya tersinggung, ibunya ngerasa sepi, ibunya ngerasa tidak nyaman. Hanya karena kita terlalu memprioritaskan istri kita. Hanya Alqamah terlalu memprioritaskan istrinya. Ibunya bendu. Maka ibu dan bapak ini yang harus dijaga. Kesamaan visi misi antara suami kita dengan kita, istri kita dengan kita. Ini yang harus kita selamatkan. Jangan sampai ada jeda. Kalau bisa kita misalkan cinta sama ibu kita di angka 5, istri kita itu 6, 7, artinya lebih mencintainya. Dan itu kunci kebaikan di dalam berkeluarga. Kalau kita pasangan kita kalau kita tidak memperlihatkan bahwa betapa cinta kita kepada orang tua dari pasangan kita, itu awal kegagalan keluarga. Dan kalau kita belum merasa bahwa saya belum memperlihatkan kepada suami saya bahwa saya itu betul-betul mencintai, memperhatikan kepada orang tuanya gitu kan. Kalau belum itu lakukan segera. Kenapa? Karena itu akan menghabiskan separuh dari masalah-masalah kita. Nah, maka saya lebih cenderung bersetuju tidak ada istilah mertua, tidak ada istilah menantu, semuanya adalah anak dan juga orang tua. Dan kita harus berbondong-bondong mumpung masih ada sama-sama. Walaupun istilahnya kita mertua gitu kan, itu harus dijadikan seperti orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena menyelesaikan masalah kita dengan pasangan kita. Kalau kita, mohon maaf, kalau kita masih suka bersitegang dengan pasangan kita tentang memperhatikan orang tua kita ataupun juga mertua kita, itu awal masalah yang besar dalam keluarga kita. Maka harus disamakan dulu visi dan misinya. Dari mana berangkatnya? Ya dari syukur ini. Jadi setelah Allah itu orang tua kita. Jangan bebankan suami kita ataupun istri kita hanya untuk memperhatikan sendiri kepada orang tuanya. Kita menyatu di dalam cinta itu kemudian diapresiasikan bersama dan kita terlihat siapa orangnya yang tidak senang kalau misalkan pasangannya lebih memprioritaskan ibunya, misalkan orang tuanya sendiri.
Kenapa? Karena di situ godaannya akan ada. Jadi jangan sesekali apa istilahnya itu mengatakan bahwa ataupun juga memposisikan itu mertua saya bukan orang tua saya gitu kan. Itu akan menjadi awal masalah di rumah kita. Dan kalaupun itu masalah awal rumah kita, hati-hati apa keturunan kita pun akan merasakan seperti itu dan akan terapresiasikan kepada kita seperti itu. Apa jadinya kita ketika merasa bahwa nanti keturunan kita, mantu kita memposisikan jadi second line, bukan lagi seperti orang tuanya. Maka harus dijadikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah betul-betul orang tua kita dan kita harus mengapresiasikannya lebih baik. Nah, Alqamah itu tersinggung, kemudian ngadu kepada Rasul dan ibunya tetap tersinggung. Apa kata Rasul? Bilang, kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasul? Kita akan bakar itu Alqamah hidup-hidup. Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemimpin spiritual, Rasulullah yang mengajarkan ke akhlak baik kepada siapapun. Ketika tahu kasusnya Alqamah, Rasulullah menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Membakar orang tersebut hidup-hidup. Subhanallah. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa merasakan betapa tersinggungnya, betapa bendunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat umatnya disinggung oleh anaknya. Artinya ada ketersinggungan antara orang tua dengan anak. Rasulullah pun tersinggung. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan itu, kumpulkan kayu bakar, kita akan bakar hidup-hidup agar tidak hanya api neraka yang akan melalap jasad itu Alqamah. Kemudian diproseslah itu semuanya. Ketika kayu bakarnya sudah disiapkan, barulah ibunya luluh, ya Rasulullah, saya memang tersinggung, tapi kalau lihat di depan mata kepala saya sendiri, anak saya yang saya lahirkan, yang saya besarkan, itu dibakar hidup-hidup, saya tidak tega. Udahlah saya ampuni ya Rasul. Karena Allah saya ampuni. Ketika ibunya mengatakan saya ampuni anak saya, ketersinggungan saya, barulah Alqamah bilang di akhir penghujung hidupnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Saking orang tua kita itu betul-betul menjadi menjadi kunci di dalam keselamatan kita dunia dan juga akhirat. Banyak sekali yang saya ceritakan di dalam buku The Power of Syukur itu, termasuk saya punya jamaah, beliau tokoh nasional, sering ngobrol-ngobrol. Ustaz, saya pengen ngobrol katanya kalau ke Jakarta. Pas saya ke Jakarta, ya main ke rumahnya. Rumahnya daerah Pondok Indah. Itu rumahnya luar biasa. Artinya ini bukan orang kaleng-kaleng gitu. Dia tokoh besar. Kemudian ketika ngobrol, Ustaz, kenapa ya kalau saya begini, begini, begini? Nggak tahu kenapa, saya juga refleks, saya nanya, Ibu, orang tua masih ada? Saya cuma bertanya begitu, dia langsung nangis. Ustaz, saya ngerasa pertanyaan Ustaz itu bukan pertanyaan biasa, kenapa katanya? Saya langsung saja ngerasa, oh ya Allah, mungkin masalah hidup saya. Saya uang banyak, saya semuanya banyak. Tapi kenapa ya ada sesuatu hal yang seolah-olah hilang? Saya ngerasa ternyata Ustaz, saya lagi sibuk-sibuknya orang tua saya meng-SMS waktu itu belum ramai WhatsApp, SMS pengen ketemu dengan saya. Saya masih ibu saya katanya di kampung di Jawa. Saya di Jakarta. Saya lagi sibuk ke luar kota karena memang ya malumlah tokoh nasional. Ustaz mungkin ya katanya. Mungkin perasaan saya ini terjadi karena saya berdosa pada ibu saya yang waktu itu rindu dengan saya. Saya ngerasanya bahwa saya sibuk, kemudian saya prioritaskan yang lain pekerjaan saya. Kemudian dia bertobat, dia berziarah, kemudian melakukan banyak hal gitu. Dan memang itu terasa. Kalau kita punya masalah dengan orang tua kita, hidup kita tidak akan nyaman. Kalaupun sudah terlanjur, pintu tobat masih dibuka. Seorang dari Bani Salamah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya sudah ibu bapak saya sudah meninggal, masih bisakah berbuat baik? Naam, kata Rasulullah. Apa yang dilakukan pertama? As-salatu alaihima, doakan mereka.
Jadi dijamin doa kita kepada orang tua kita tidak ada putusnya. Masih dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu masuk di alam barzah. Ya Allah, terbayang orang tuaku sekarang lagi sendirian, lagi ada dalam kesepian misalkan. Ya Allah, jadikan kuburannya sebagai taman di antara taman surgamu. Itu jadi Bun Bapak sampai kepada mereka. Apalagi kalau kita berdoa dan mendoakan mereka di fi maqamul mustajabah, fi auqatil mustajabah, di waktu-waktu yang mustajabah, di tempat-tempat yang yang mustajabah. Itu merupakan sebuah sebuah prestasi yang luar biasa. Terus as-salatu alaihim. Kemudian yang kedua kata Rasul, wal istighfaru lahum, mintakan ampunan. Ya Allah, ampuni ibuku ya Allah. Ampuni bapakku ya Allah. Bebas mereka ibu dan bapak. Apalagi kalau kita berdoanya di padang Arafah, berdoanya di Multazam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua itu bisa kita lakukan. Kalaupun orang tua kita sudah tiada, salah satunya adalah berusaha kita untuk berada di tempat-tempat mustajab, dan juga kita bisa selalu berdoa dan mendoakan mereka. Kemudian ibu dan bapak, bahwa berbakti pada kedua orang tua kita, poin yang ingin saya sampaikan adalah seorang sahabat pernah datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya ingin jihad. Kata Rasul, jangan dulu dah, kamu mau urus tuh ibumu. Ya Rasul, saya tuh nggak punya ibu katanya. Nggak, kamu mah urus aja orang tuamu. Saya nggak punya orang tua ya Rasul. Itu katanya adik dari ibumu. Berarti kan bibi kita. Kata Rasul, hiya fi makani ummika. Dia itu ada dalam posisi ibumu. Jadi ketika kita berbakti pada orang tua, ingat, jangan hanya orang tuanya saja, apalagi kalau sudah tidak ada. Apa saudara ibu dan bapak kita pun itu fi makanin abuna, fi makanin fi makani waladina. Paman kita, uak kita pun sama, kita harus apresiasikan lebih baik, dan itu arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, apalagi sekarang bulan puasa, mau Ramadan, mau Lebaran itu kan, itu juga memang momen yang pas untuk kita berbuat. Jangan sampai, saya kesel sama paman saya bla 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 bla. Tidak, samakan dia adalah orang tua kita. Artinya sekesal apapun, jadikan dia adalah orang tua kita. Kita punya rezeki seperti apapun, dahulukan mereka, bibi kita, paman kita. Jangan kita menganggap bahwa tidak ada hubungannya. Ini dijamin oleh Rasul. Hadisnya sahih bahwa Rasulullah menahan orang untuk berjihad hanya karena ada kesempatan untuk tetap berbakti kepada orang tuanya, itu lewat adik dari ibu kita, adik dari bapak kita. Maka dalam pikiran kita siapkan, oh iya, bapak kita punya adik, punya kakak, di absen semuanya. Nah, itu adalah salah satu kita upayakan kita untuk bisa istilahnya melakukan semua kebaikan kita. Kemudian wa ikramu asdiqaihima, memuliakan sahabat orang tua kita. Ibu bapak kita datang ke seorang tokoh atau teman bapak kita, assalamualaikum Pak Haji, abdi teh putrana almarhum anu. Oh ya, sejak nyampaikan salam silaturahim kapungkur pun bapak sok kadia gitu kan. Dijaga silaturahim sahabat-sahabat orang tua kita. Kata Rasulullah itu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita itu. Bahwa kalau kita berupaya semaksimal mungkin menjadikan orang tua kita segalanya, dijamin insya Allah semuanya akan ada dalam running dalam kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ibu bapak, mohon maaf kalau terlalu agak panjang pada kesempatan ini. Malum alurnya terasa lebih mengalir, karena kalau kita bernostalgia dengan siapapun di antara kita punya orang tua, dan tentunya itu menjadi sebuah agenda kita, bahwa saya ingin menekankan dalam capture ke-15 dari The Power of Syukur ini adalah, mari kita konsentrasikan kepada orang tua kita yang telah tiada ataupun yang masih ada, dan itu merupakan sebuah
prestasi kita dan kita on the track. Dan kalau ada hal-hal yang mencong-mencong sejak hari ini, mari kita berbismillah untuk merubah, memposisikan orang-orang yang kita hormati itu ada di dalam tempatnya. Kalaupun orang tua kita sudah tidak ada, lihat paman kita, lihat bibi-bibi kita, semua itu adalah fi makanin waladina. Mereka itu ada dalam posisi seperti orang tua kita, dan orang tua kita akan senyum ketika kita bisa berbakti kepada adik dari mereka, dari kakak dari mereka. Maka itu yang kita ambil, yang kita berupaya untuk maksimalkan. Maka di momen Ramadan ini, di akhir bahkan nanti silaturahim kepada mereka menjadi hal yang wajib. Maka alhamdulillah kita punya kebiasaan ya, terutama di Sunda itu kalau Ramadan ataupun juga Idul Fitri itu salah satunya memperkuat birrul walidin. Mudah-mudahan capture kali ini menginspirasi kita untuk terus lebih punya keyakinan bahwa di antara agenda yang harus kita perbaiki adalah berbakti, memuliakan, selalu dalam ridho orang tua kita. Dan orang tua kita dengan seabreg sayap-sayapnya, yaitu adiknya, kakaknya, kemudian sahabat-sahabatnya termasuk, kemudian juga cita-citanya. Kalau ibu bapak melanjutkan cita-cita orang tua kita, itu pun birrul walidain. Kalimat kata Rasul, wa infadhu bi ahdihima. Bapak kita punya perusahaan, bapak kita sudah tidak ada, kita lanjutkan. Bagaimana bapak kita akan tersenyum ketika perusahaan yang dulu dibangun oleh bapak kita diteruskan oleh kita, tentunya dengan gaya baru kita misalkan, itu akan lebih bagus. Artinya ketika kita bisnis melanjutkan bisnis orang tua, dua hal kita dapatkan. Pertama adalah dari bisnisnya murabah, keuntungan. Yang kedua, pahala dari berbakti pada kedua orang tua kita. Jadi bersyukurlah kalau bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian saat ini menekuni bisnis yang dulunya direntas oleh orang tua kita. Dan sebaliknya, kalau ada yang terbengkalai, sedikit-sedikit berusaha untuk mengembalikan suasana itu. Ini mungkin Ustadz Fahmi sementara yang bisa disampaikan, dan mohon maaf kalau agak melebar kiri kanan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, mengenai orang tua ini luar biasa. Kepada Bapak Ibu silakan yang mau bertanya ataupun menambahkan, termasuk nanti mungkin Ustadz guru kita akan berdoa sama-sama untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal atau orang tua yang masih hidup. Sebelum nanti ditutup doa sama guru kita, silakan yang mau bertanya. Subhanallah, ini materi luar biasa nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiasa tepang deui. Topik tidak ada topik tidak menarik. Ya, langsung menarik deui. Kita seperti ini bukan kemampuan kita, tapi berkah doa orang tua kita. Sangat menyentuh, sangat menarik. Insya Allah lewat PSBB ini, action kita bagaimana melanjutkan silaturahmi ketika orang tua tidak ada, dengan termasuk link ini. Tertarik langkah PSBB ini semakin terang benderang. Insya Allah semakin mudah-mudahan Allah memudahkan niatnya. Amin. Pikir pergerakan ku simkuring diangkat, anu selama ini diupayakan. Tertarik di komunitas Al-Amin, pernah mengalami ingin terhindar dan perbankan dan tanda kutip yang kategorinya sudah riba, mau ke koperasi.
rapat besar beberapa kali sampai saat ini sangat tertunda. Keberhasilan izin Allah tertunda. Diyakini tertunda dengan adanya seperti ini, gaduh emutan. Mari bersilaturahmi dengan ikhwan kita yang ada di nggak tahu perkembangannya sampai saat ini. Kami pun saya sendiri agak los silaturahminya. Dengan semangat PSBB ini, insya Allah, action kita gabung dengan semua yang mempunyai tujuan yang sama, dengan semangat syahadat, kita bisa berkomunikasi. Action kita adalah offline, ya, dengan berbagai tadi gabung, lidi 1, lidi 2 disatukan, insya Allah kita menuju Kolaborasi lah Pak Haji ya. narasi perjuangan, narasi perubahan. Kita ini kuantitatif besar, tapi sampai saat ini subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata. Amin. Dan pangemat teh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilayan sanes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz Dapot ya. Ya. Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, memang yang disampaikan oleh kesepuhan kita Pak Haji Hilman itu adalah inti dari harapan kita, bahwa saya secara pribadi dan juga kawan-kawan memang Pak Haji, insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan, siap kita untuk melakukan pergerakan. Kalau tadi dikatakan fikih, pergerakan kita memang sudah sangat-sangat siap, namun memang nyuhunkeun arahan di pengersa kesepuhan doana oge arahannya insyaallah. Mudah-mudahan kita tidak salah langkah, dan insyaallah pergerakan itu saya secara pribadi sekemampuan kita, sepanjang kita punya kesehatan dan kesempatan, insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah istiqomahkan, Allah ikhlaskan kita. Dan insya Allah nanti offline-nya Pak Haji Hilman. Haji Hilman ini adalah tokoh besar di Taraju ya. Walaupun orangnya kecil tapi pengaruhnya besar. Beliau adalah tokoh di Taraju, dan saya pun selaku muridnya dan juga dengan teman-teman siap gitu kan. Kayak Kang Awang nih, dia ada Pak Eko itu kan, memang kerjaannya tukang ulin we gitu kan. jadi siap Pak Haji, yang penting mah kalau dia Mang Awang yang penting aya rokokan we siap ya. siap gerak insyaallah Pak Haji, apapun yang kita lakukan, apalagi untuk istilahnya untuk injaz ke umatan. Maka memang untuk offline itu nanti dibutuhkan kapan kita bisa merapat. Mungkin sudah ada 2 titik, ada titik di Taraju, ada di KBB gitu kan. Titik-titik itu kita akan jadi, jangan sampai pertemuan kita bukan hanya di wacana saja, tapi dari sisi praksis pun kita harus menjadikan ini sebagai agenda kita bersama. Atur nuhun Pak Haji pidoana oge supportna teras. Mangga dikembalikan ke Ustadz Fahmi. Siap. Kang Awang pilih Badenaros. Bade. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, punten hari teh Bumi ada sharing ngasih itu pendapat bobo wae. Bobo deui sada eta. Abdi panginten naros teh kieu nya. Kintena aya salah satu persoalan. Kintena sikap abdi anu sae kumaha kitu nya. Abdi kan kieu
punten ieu panginten teh saya masalah pelawat utamina dina Kabupaten Aris gitu nya. Jadi ada ketidak sesuaian dengan hukum gitu kan anu emang ku abdi dipahami anu emang dilakukan ke orang tua gitu kan eta teh. Jadi si malakama abdi teh kieu lamun ku abdi eta hukum didugikeun pasti bakal nyewaeun meureun ka saya gitu tadinya ai teh Ya. dibejak da emang salah gitunya aturan sigah gitu teh gitu kan sementara berbenturan jeung anu tadi disampaikan nya cek ustad teh lah nimbat-nimbatkeun we cenah gitu kan tapi dah salah gitu kan orang tua teh lamun teu dibejaan dah salah gitu kan cek hukumnya lain kitu gitu eta teh kita coba sikap orang anu bagus anu bijak ke orang tua hiji hukum ku orang bisa kasampaikan kedua orang tidak menyakiti hati orang tua gitu kan soalnya iya hubungannya jeung keluarga anu lain ya jeung anak-anak anu lain mungkin anak-anak anu lain teu wantu nyampaikan gitu kan tapi kan lamun efeknya lamun saya anu nyampaikan otomatis ke saya efeknya gitu kan secara pribadi gitunya walaupun ini bahasan semua anak-anak gitu kan harus disampaikan gitu karena emang salah gitu kan dina masalah hukum iya gitu kan sakinten Ustaz kumaha tah sikap anu anu enakeun gitu kan sangkan iya hukum kasampaikan terus untuk ngepek gitu kan secara pribadi ka pribadi anu nyampaikan anak itu Pak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Nah, silakan Ustaz. siap atau nuhun Pak Awang. Memang terasa bebannya pun emang Raos. emang emang dari bahasanya pun terasa bebannya begitu berat Pak Awang. Katinggal aurana Ustad. Tauran. Akhirnya kamari open langsung tapi Aura. Iya, palingan sababaraha kali cenah Pak Awang teh ka bumi kan abina nuju bobo gitu jadi sukana sanes badai curhat gitu Pak Awang. Curhat dong. Siap, atur nuhun. Memang koridor yang tadi kita sepakati bahwa memang tetap harus berada dalam suasana seperti itu. Cuman kan juga nggak mungkin kita bedah per kasus gitu kan di sini nanti kita ngobrol bersama seperti apa. Artinya versi versi yang diterima seperti apa biar teknis ataupun juga langkah-langkahnya juga jitu. Artinya kalau langsung secara secara dihakimi tanpa kita tahu duduk permasalahannya apa dan itu memang butuh ngobrol bersama. Dan memang perlu diketahui bahwa dalam dunia family, dalam dunia keluarga itu memang ada hal-hal yang memang tidak bisa diungkap ke umum. Kenapa? Karena memang masalahnya segmented gitu ya. Jadi dan salah satu di antara tugas Ustadz ataupun tugas pendakwah itu masuk dalam wilayah itu. Artinya ada pendekatan secara psikis, kemudian juga pendekatan secara kekeluargaan tentunya, dan itu dibutuhkan. Artinya perlu kita ketahui tidak ada persengketaan dan gak bakalan ada sengketa antara orang tua dengan anak. Mesti akan ada yang bisa mengalah. Kalau nggak anaknya ya orang tuanya. Kalau masa-masanya masih kecil kan orang tua yang mengalahkan. Kalau misalkan sudah agak sepuh ya anaknya yang mengalah. Artinya sebesar apapun kesalahan orang tua dan kita masih ada, kita masih harus berada di depan untuk bisa memahami bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita itu bisa kita pahami. Artinya kita bisa
sedemikian rupa menjadikan proses negosiasi kita itu memang it's okay, tidak ada masalah, apalagi kalau kita sudah menggunakan pendekatan yang agak keras, misalkan agak menekan, itu pun tidak baik. Kalau analogi saya pernah lihat di TikTok kalau nggak salah, itu bagus sekali Ustadz, sampai begini. Kata analoginya kata dia begini. Para kiai, para ustadz, para pendakwah, kenapa engkau berkata kasar kepada pemerintah? Dia ini analoginya. Kenapa berbicara keras terhadap Jokowi lah, taruh gitu ya. Sebegitu parahnya kata-katanya. Apakah pemerintah kita ini lebih kejam daripada Firaun? Apakah mereka itu pemimpin-pemimpin kita itu sudah nyembelih anak-anak kita dengan tidak hak? Apakah mereka itu betul-betul istilahnya itu melarang kita untuk berdekat? Toh Allah saja ketika tahu bahwa Firaun itu menyembelih anak-anak kita, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada Musa? Datang biqaulin layyin. Datangi Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Artinya lemah lembut itu tidak menyinggung dari semua arah. Artinya bahwa tidak ada kamus kita untuk mengkonfrontir. Pun ketika, mohon maaf, kalaupun misalkan kita berbenturan dengan orang tua kita kekeh istilahnya lebih mencintai adik kita misalkan atau saudara kita, pun dalam kita yang sudah mengaji seperti itu, kita harus mensupport ibu dan bapak kita. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalaupun ini kasusnya seperti itu gitu kan, artinya kita walaupun ngerasa bahwa saya itu kebagian misalkan sesuatu hal yang tidak pas gitu kan. Nah, kita sampaikan, sok didukung ku abdi Bapak, karena kita mengalah 100% demi terjaganya apa yang difikirkan oleh ibu kita. Biasanya masalah dengan orang tua kita itu berawal dari al-mawaris, misalkan apa yang di harta yang ditinggalkan. Pun ketika kita memposisikan kita betul-betul terasingkan, dalam tanda kutip ya, terasingkan untuk menjaga kenyamanan orang tua kita, why not? Kenapa tidak? Artinya proses mengalah itu Allah tidak tidur, Allah tidak diam. Allah pasti melihat dan pasti akan terjadi sesuatu hal yang dahsyat dalam kehidupan kita kalau kita berupaya semaksimal mungkin menahan ego kita untuk mengikuti narasi sekedar perasaan orang tua kita, walaupun kita merasa bahwa itu misalkan ada hal-hal yang agak ganjal. Kalaupun berhubungan dengan orang lain, tinggal kita selaku anaknya, kalau belum terkomunikasikan, dikomunikasikan dengan baik. Artinya kalau orang tua kita punya masalah dengan harta misalkan gonogini ataupun di angka 10, kita memposisikan kita dalam kapasitas kita memiliki nilai 100, itu lebih baik. Artinya kalau yang dibagi 10 itu berarti kan kita menyiapkan 100, kalaupun dibagi-bagi yang 10 itu kita bukan hanya tidak kebagian, tapi kita menginvest ataupun juga mengeluarkan uang untuk menutupi masalah itu. Sebegitunya istilahnya kesiapan kita untuk menyiapkan ataupun juga menggambarkan ketulusan kita. Dan sekali lagi ingat, Allah tidak diam. Allah betul-betul akan melihat ketika kita berupaya semaksimal mungkin, kalau tadi istilah Kang Awang, menjaga perasaan jangan sampai ada ketersinggungan. Kemudian juga kalaupun ada efek dari hukum itu seperti apa, itu bisa ditangani gitu kan secara hak adami. Maka memang itu per kasus-kasusnya harus diurai sedemikian rupa, dan memang itu harus offline, Kang Awang. Jadi nanti kita ngobrolnya harus ngobrol dari istilahnya 4 mata lah gitu. Nah itu tapi pada
pada intinya proses kita untuk mengalah, proses kita untuk terus memuliakan dan membahagiakan, menjaga ketersinggungan orang tua kita itu segalanya gitu kan. Artinya bahwa kita harus siap menyiapkan kelapangan dada kita, kalau bisa ke kesiapan. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ini mudah-mudahan tidak jadi tidak menjadi tidak menjadi riak gitu kan. Saya pernah bapak saya punya masalah dengan saudara-saudara gitu. Kemudian taruhlah kalau misalkan dihitung apa istilahnya dari sisi materi lah, sebegitu orang tua saya bukan orang tua yang punya, artinya bisa dikatakan ya sederhana lah gitu kan. Kemudian ada sebuah masalah yang tidak ujug-ujug lah gitu kan. Kemudian adik-adik saudara-saudaranya berpikir terlalu profesional. Karena terlalu profesional, kemudian kesimpulannya waktu itu saya masih ingat almarhum bapak itu harus menyiapkan uang sekitar 35 atau 34 juta. 34 juta pada waktu besar bagi kami, karena waktu itu saya pun penghasilan sebulan paling cuma 1,5 juta ataupun 1 juta lah. Pada saat yang sama, pada saat yang sama harus menyiapkan sampai 34 juta. Kemudian Bapak cerita seperti itu sambil menangis. Kemudian apa yang terjadi? Saya tidak punya apapun. Saya tidak punya, cuman saya tidak ingin orang tua kita dalam kondisi seperti itu. Akhirnya saya berupaya, insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelmakannya, dan pasti Allah kasih jalan. Walaupun itu menurut saya, kalau menurut logika dan menurut termasuk hukum ya, dan menurut hukum kita termasuk orang yang dirugikan, dan rugi kemudian juga tidak tidak baik lah gitu kan. Tapi saya kebayang, kayaknya sih kalau misalkan saya siapkan uang segitu untuk orang tua saya, kemudian orang tua saya bayar hutang ataupun itunya, kayaknya udah selesai dah gitu kan. Walaupun memang itu akan berefek pada orang yang menjatuhkan kasus tersebut, misalkan tidak ada pelajaran, tapi yang kita lihat adalah orang tua kita mesti akan senang. Subhanallah, saya berusaha untuk terus berdoa, dan saya ingin meyakinkan, saya ingin naik kelas. Saya ingin naik kelas. Kalau biasanya saya, misalkan ibu bapak bisa digambarkan gaji 1,5 juta, berarti kan omset per bulannya berapa gitu kan? Itu akan itu. Tapi dengan saya berusaha mengedepankan diri dan siap berkolaborasi ataupun juga masuk dalam permasalahan itu, kan berarti akan lebih ini. Subhanallah, dilalahnya tidak lama, 1 hari setelah itu saya dipanggil oleh seseorang waktu itu di daerah Bekasi. Kemudian dan ujug-ujug, Ustadz tolong bawa ini saya mau untuk kebutuhan saya sekitar 2 atau 3 bulan yang akan datang. Sebelum Ustadz pulang, tolong bawa ini, dikasih keresek, nitip gitu kan. Di mobil saya buka, subhanallah, di mobil itu jumlahnya 34 juta. Saya kasihkan ke bapak saya, ini bismillah, selesai. Walaupun itu untuk 2-3 bulan lagi, artinya 3 bulan saya harus bersikeras untuk menjelmakan itu gitu kan. Dan subhanallah, ada saja walaupun kalau ngelihat ragap dada gitu kan, kita itu belum orang yang mampu. Tapi ketika ada masalah seperti itu, kita terjun di dasar yang paling bermasalah. Tapi dengan satu keinginan, saya ingin membahagiakan orang tua. Artinya, ketika kita punya sebuah proses untuk turun pada satu titik, meskipun kita termasuk orang yang tidak tidak konsisten lah, ataupun bagaimana lah sesuai dengan kasusnya. Tapi sekali lagi, Allah tidak diam, justru akan dijadikan sesuatu hal yang berlipat bagi kita. Nah, saya ingin menekankan kepada Kang Awang bahwa memang kita harus hati-hati banget di situ. Kenapa? Di situ ada the miracle, di situ ada keajaiban. Jangan sampai kita salah langkah.
Kalau kita salah langkah berpikir biasa-biasa saja, mungkin kita akan dapatnya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita betul-betul bisa koprol, bisa ofensif, bisa apa istilahnya itu sigap dengan sampai titik nadir pun gitu kan, kita pasang badan untuk hal tersebut, kita yakin dan saya yakin dari kasus itu Allah tidak diam. Pasti Allah akan istilahnya memberikan solusi yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Jadi kalau komen saya untuk Pak Awang tetap bahwa hak-hak adami, urusan teori-teori tentang kehidupan tetap harus kita dialogkan dengan baik, dan kalau bisa tuntas per kasusnya. Tapi intinya kembalikan kepada beberapa nilai-nilai yang diindikasikan di dalam Al-Qur'an tadi, bahwa orang tua kita adalah segalanya bagi kita gitu kan. Itu mungkin sementara yang bisa dikomentari dari Kang Awang, Ustadz. Saya kembalikan Siap. ke Ustadz Fahmi. Siap, terima kasih Ustadz. Kiranya kita berdoa dulu karena udah menunjukkan jam 6.47. Siap. Untuk Bapak Ibu yang mendengarkan ini, tolong kita aminkan saja untuk berdoa untuk kedua orang tua kita. Silakan Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kasih sayang yang telah Engkau berikan kepada kami lewat orang tua kami, lewat orang-orang yang bersama-sama dengan kami. Betapa banyak kenikmatan yang telah Engkau berikan, termasuk kenikmatan cinta yang telah Engkau pancarkan dari kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan kami untuk bisa bersyukur dan mensyukurinya. Betapa indahnya ketika pancaran kasih sayang kami terima dari kedua orang tua kami. Sejak kami masih dalam kandungan, sejak kami dalam proses kelahiran kami dan dibesarkan oleh kedua orang tua kami. Betapa banyak hal-hal yang mungkin membuat orang tua kami tidak nyaman, membuat orang tua kami kecewa, tapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memancarkan kebaikan kepada kami. Kami syukuri bahwa semua itu adalah merupakan kebaikan orang tua kami pada kami. Kami terasakan betapa cinta mereka sangat tinggi dalam kehidupan kami. Ya Allah, mampukan kami untuk bisa mensyukuri keberadaan dan juga jasa-jasa kedua orang tua kami yang kami rasakan ataupun yang tidak, yang ada dalam rekaman kehidupan kami ataupun juga sebaliknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami anak yang saleh, yang bisa berbakti dan terus mensyukuri apapun yang ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk mencintainya melebihi cinta pada diri kami dan keluarga kami. Mampukan kami mencontoh akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, pada bulan suci Ramadan ini, pada bulan yang penuh dengan kelipat gandaan pahala dan istijabah dari-Mu ya Allah, saat kami sudah mengosongkan diri dan jiwa kami dan kami berpuasa, saat ini kami menengadahkan tangan meminta kepada-Mu ya Allah. Siapapun di antara kami punya orang tua kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Untuk orang tua kami yang telah tiada ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yakin sekarang mereka sedang berada di alam barzah-Mu. Dan kini kami anaknya dalam bulan suci Ramadan menengadahkan tangan meminta kepada-Mu ya Rahman. Ampuni dosa ibu dan bapak kami, bahagiakan mereka di alam barzahnya. Jadikan kuburannya sebagai taman di antara taman-taman surga-Mu. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jannah wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang menjamin lewat Rasul-Mu
bahwa kami dengan orang tua kami yang telah melahirkan kami, membesarkan kami, meskipun mereka tengah ada di alam barzahmu, di alam yang berbeda, Engkau masih menyambungkan doa-doa terbaik kami. Kini kami menengadahkan tangan, meminta kepadamu ya Rahman. Ampuni dosa mereka, bahagiakan mereka, kumpulkan kami kelak di surgamu bersama mereka ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk orang tua kami yang masih ada, jadikan kami anak yang soleh, yang bisa menjaga kebahagiaan, keridhaan, dan segala dalam kehidupan keseharian kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, kuatkan kami untuk bisa membahagiakan ibu dan bapak kami. Mampukan kami untuk melihat tersenyum bangga orang tua kami karena bangga terhadap kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, jadikanlah kami anak yang saleh, yang bisa betul-betul berbakti, membahagiakan kedua orang tua kami. Jadikan saudara-saudara kami pun memiliki perasaan dan keinginan untuk melakukan hal tersebut. Ya Allah, kuatkan kami untuk menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua kami. Mampukan kami untuk bisa melanjutkan kehidupan dan juga amanah yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mampukan kami, kuatkan kami, berikan kami kesehatan, kemudahan untuk selalu dan senantiasa bisa menjalani kehidupan ini dan memudahkan serta memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama keluarga kami, ibu bapak kami, orang-orang yang bersahabat dengan kami di surgamu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, mampukan kami untuk selalu dan senantiasa bisa meniti dan melakukan segala hal untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jaga diri kami, arahkan diri kami, berikan kami kekuatan untuk selalu dan senantiasa menjaga perasaan ibu dan bapak kami. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkati pasangan kami, istri kami, anak kami, saudara-saudara kami. Jadikan mereka pun sama seperti kami, punya keinginan untuk selalu dan senantiasa menjaga kebahagiaan dan kemuliaan kedua orang tua kami. Mampukan kami untuk bisa berbakti pada kedua orang tua kami, mertua kami, ataupun siapapun yang menjadi orang tua kami, saudara-saudara dari orang tua kami. Jadikan kami orang-orang yang selalu senantiasa memberikan yang terbaik untuk mereka, ya Rahman, ya Rahim. Cukupkan kami, berikan kami kemudahan untuk segala kebutuhan kami, untuk selalu menopang kebahagiaan mereka, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Berkati suami kami, istri kami, anak-anak kami. Mampukan kami membangun kedamaian di rumah kami. Jadikanlah baiti jannati. Rumah kami adalah surga bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, suami kami, istri kami, dan anak-anak kami memiliki derap semangat yang sama untuk bisa senantiasa memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kami. Jadikan kami orang-orang yang terpancar kebaikan kepada orang yang telah melahirkan kami, membesarkan kami, dan mendoakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang memberikan segala hal dalam keinginan kami. Mudahkanlah semua urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kemudahan dalam segala hal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudahkanlah kami untuk selalu mengingat Engkau, ya Allah, dengan zikir-zikir kami. Mudahkanlah kami agar kami bisa bersyukur dan mensyukuri apapun yang ada. Mudahkan kami untuk menjaga sholat kami, menjaga ibadah kami. Kuatkan terutama di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, untuk kami bisa beribadah dengan baik. Jadikan kami orang-orang yang rindu dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kuatkan sholat kami, ya Allah. Kuatkan doa kami, kuatkan kesolehan kami. Jadikan kami orang-orang yang selalu dan senantiasa ingin berbuat kebaikan untuk diri kami, keluarga kami, komunitas kami, sahabat-sahabat kami, dan juga saudara-saudara kami. Mampukan kami untuk selalu dan senantiasa bisa ingat kepadamu, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal asyana wal fusuq. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasiqillahumma rabitataha
Wasiqillahumma rabitata wa adimuddaha wahdiha subulaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha tahu pertautan kami dalam komunitas ini, dalam PSBB The Power of Syukur ini. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang mengarahkan kami, Engkau yang menyatukan kami, ya Allah. Dan kami semua berkumpul di tempat ini, di halaqah ini, hanyalah karena kami ingin mengharap akan ridho-Mu. Wasiqillahumma rabitataha. Maka perkuatlah tali silaturahim di antara kami, ya Rahman. Perkuatlah tali silaturahim di antara kami. Perkuatlah tali kolaborasi di antara kami. Perkuatlah tali kebersamaan di antara kami, ya Allah. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Hatur nuhun Mang Apot wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan doa-doa kita yang dipanjatkan hari ini diterima oleh Allah dan sampai kepada kedua orang tua kita. Amin amin amin. Ibu Bapak, mungkin untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semua. Insya Allah guru kita untuk besok hari ada sidang terbuka. Mudah-mudahan kalau yang sempat untuk hadir diundang di jam 9 sampai jam 10.30 di UIN Bandung. Kalau ada yang sempat mau datang silakan, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih Ibu Bapak untuk menyimak materi tersebut. Mudah-mudahan besok bisa hadir kembali. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopiah, kadek.